segenap staf, supervisor, manajer, dan semua pimpinan PT Naga Buana Group yang saya banggakan, dan terima kasih kalian sudah rajin untuk mengikuti pembinaan yang kita lakukan secara online ini, karena memang waktu dan kesempatan untuk kita bertemu secara langsung melakukan pembinaan tidak memungkinkan karena COVID ini. Dan juga untuk para rekan bisnis, para kolega, para mitra yang juga ikut mendengarkan materi-materi training internal ini, kiranya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian mendapatkan berkat dan hal-hal yang positif, yang baik, yang bisa dipakai sebagai referensi untuk Bapak Ibu, saudara-saudari memimpin, mengelola perusahaan kita masing-masing di tengah situasi yang sangat sulit ini. Kali ini saya akan mengangkat tema yang menurut saya sangat penting, bahkan tema ini jadi pokok bahasan dasar ketika saya memulai mengelola grup usaha ini mulai dari kecil, mulai dari kurang lebih 30 orang sekitar tahun 98 yang lalu. Jadi sudah 22 tahun grup usaha kami ini dirintis dan diberdirikan. Tema apa yang menurut saya sangat penting, yaitu tema tentang sumber daya manusia, SDM. Topik kali ini saya beri judul The Greatest Asset, aset yang paling besar. Bapak Ibu, kalau kita ditanya dan kita berpikir, kira-kira apa sih aset penting yang harus dimiliki oleh sebuah negara, oleh suatu bangsa, supaya bangsa itu bisa survive, bisa bertahan hidup, bahkan bisa maju, berkembang. Kalau kita pikir-pikir, ada 3 aset yang mutlak harus ada di sebuah bangsa atau negara supaya bangsa dan negara itu maju melesat. Yang pertama tentunya sumber daya alam, SDA, Natural Resources. Ini luar biasa Bapak Ibu. Yang kedua, yang tak kalah penting, bahkan yang sebenarnya lebih penting, yaitu aset yang utama, yaitu the greatest asset yang saya sebut tadi adalah manusianya. Jadi sumber daya manusia. Dan yang ketiga, yang tak kalah penting, yaitu produk hukum dan perundang-undangan. Nah, hukum dan undang-undang ini adalah buatan manusia untuk mengatur sumber daya alam, supaya tidak terjadi rebutan yang harus dikelola dengan baik, fair, dan adil, dan berkeadilan bagi seluruh anak-anak bangsa. Jadi sumber daya alam ini disediakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian manusia yang kedua ini diperintahkan untuk mengelola sumber daya alam ini, membudidayakan, mengembangbiakkan sumber daya alam yang sebagai potensi yang sudah Tuhan berikan itu, melalui dia membuat hukum, aturan, dan undang-undang supaya semuanya terjadi secara harmonis, secara berkeadilan bagi semua pihak. Nah, 3 aset ini yang harus ada di sebuah bangsa atau negara. Tetapi yang paling penting adalah manusianya, sumber daya alam. Kita melihat di sejarah, bahkan di realita kehidupan, kita melihat banyak negara yang sumber daya alamnya kaya raya. Tetapi kalau manusianya malas, kalau manusianya pendidikannya kurang baik, kalau manusianya ini tidak kreatif, tidak punya usaha keras untuk mengerjakan potensi sumber daya alam yang sudah disediakan itu, maka negara itu niscaya tetap menjadi miskin dan terbelakang. Bahkan sampai ada orang yang mengatakan fenomena the curse of natural resources, atau kalau diterjemahkan fenomena atau teori kutukan sumber daya alam, sampai disebut kutukan.
Artinya kalau sebuah negara itu punya sumber daya alam yang melimpah, itu seolah-olah bukan berkat, tetapi kutukan. Sehingga negara itu tetap tertinggal, tetap terbelakang, tetap miskin, karena sumber daya alam yang melimpah itu. Sebenarnya itu bisa dijelaskan secara logis, secara logika yang sangat sederhana. Bukan masalah kutukan atau apa ya, tetapi ini logis saja. Karena ternyata ada korelasi atau hubungan yang sangat erat antara alam dan manusia. Alam itu mengkondisikan, atau dalam tanda petik, alam lingkungan itu menciptakan, mengcreate kualitas manusianya. Jadi kalau kita lahir di keluarga yang serba berkecukupan, keluarga kaya raya, rata-rata anak-anaknya itu tidak punya daya juang yang tinggi. Kenapa tidak punya daya juang yang tinggi? Karena mereka tidak pernah merasakan hidup yang susah. Lahir dari bayi sudah hidup nyaman di kamar yang ber-AC, semuanya serba ada, dirawat oleh satu atau bahkan mungkin 2 babysitter. Wah, semuanya serba tersedia. Sehingga apalagi yang mau diperjuangkan? Ketika anak itu bertumbuh besar, menjadi remaja, menjadi dewasa, mereka tidak bisa lagi, tidak punya daya juang yang tinggi. Makanya sampai ada di dalam family business itu yang mengatakan bahwa generasi pertama merintis, berjuang untuk menciptakan sebuah usaha, sebuah toko barangkali atau sebuah pabrik. Generasi kedua membesarkan, generasi ketiga menghabiskan. Kenapa kok begitu? Karena anak-anak yang lahir di keluarga yang mapan itu rata-rata, kebanyakan ya, tidak semuanya, ada yang 1-2 yang hebat juga. Tetapi rata-rata jadi lemah, jadi tidak punya daya juang, tidak mau rekoso, berserih lelah, karena semuanya sudah ada. Jadi demikian juga dengan negara dan bangsa yang alamnya melimpah ruah, itu menciptakan manusia-manusia yang lemah. Kenapa lemah? Karena alamnya tidak mendidik, tidak mengkondisikan untuk dia harus bekerja keras, berjerih lelah, memutar otak untuk bertahan hidup. Tetapi dengan santai aja sudah hidup kok. Ngapain susah payah? Jadi saya percaya itu bukan kutukan, tetapi sebenarnya semacam hukum sebab akibat saja. Manusia yang hidup di negara yang miskin sumber daya, misalnya seperti di Jepang, bahkan negara itu negara kecil, negara kepulauan yang tidak ada apa-apanya, sering kena gempa, sering kena tsunami, badai itu hampir setiap hari. Itu membuat manusianya menjadi manusia yang ulet, manusia yang rajin, yang tekun, yang tidak mudah patah untuk bertahan hidup, untuk berjuang bagaimana maju mengatasi segala tantangan. Itu ya. Jadi itu bukan kutukan, tetapi sebab akibat saja. Nah, Bapak Ibu, suatu negara akan maju dan berkembang luar biasa, itu faktor utamanya manusianya. Jadi bukan alamnya. Dan hukum perundang-undangan ini produk buatan manusia. Manusia yang hebat, manusia yang unggul akan membuat aturan-aturan yang hebat dan yang unggul pula. Begitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana dengan diterapkan di perusahaan? Sama. Karena perusahaan itu mirip dengan negara. Perusahaan itu negara dengan skala super mikro yang sangat kecil. Sementara negara itu seperti perusahaan yang sangat besar, sangat makro. Makanya Bapak Ibu, seorang pejabat negara yang punya latar belakang seorang pengusaha yang sudah punya pengalaman di dalam mengelola sebuah perusahaan, biasanya, tidak semua, biasanya akan bisa memimpin sebuah institusi di pemerintahan secara baik dan maju karena dia punya pengalaman, punya sense of business di dalam mengelola perusahaannya dahulu. Bapak Ibu,
perusahaan itu adalah negara mikro. Sehingga supaya perusahaan ini bisa maju juga punya tiga ini, harus punya tiga ini. Kalau negara punya sumber daya alam, di perusahaan tentunya punya modal, punya fasilitas kerja, punya gedung, mungkin punya mesin-mesin untuk sarana produksi, punya mobil sebagai alat transportasi. Tetapi yang lebih penting sebenarnya SDM-nya. Punya manusia yang handal, punya manusia yang terbuka, punya manusia yang mau belajar, punya manusia yang punya integritas baik. Ini yang lebih penting. Dan yang ketiga adalah manajemen dan aturan-aturan internal di perusahaan itu. Jadi hampir mirip apa yang harus ada di sebuah negara dan aset apa yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nah, dengan kesadaran yang seperti inilah saya memulai merintis bisnis yang saya tekuni sekarang, yaitu di bidang perkayuan, dengan kesadaran penuh bahwa manusia ini harus dibina. Manusia ini harus secara sengaja dan terus-menerus dibuka wawasannya, broadening their worldview, diluaskan, dimotivasi terus-menerus. Karena manusia sumber daya utama, the greatest aset yang paling penting. Manusia ini harus dibina. Kalau tidak, saya setuju dengan kata para pakar. Kalau tidak bisa dibina, harus dalam tanda petik dibinasakan. Dibinasakan itu bukan berarti dibunuh atau apa, enggak. Dibinasakan itu mungkin cara halusnya diberi kesempatan untuk bekerja di tempat lain, begitu. Nah, manusia harus dibina supaya dia jadi sumber daya. Ya, ada pepatah bahasa Inggris yang mengatakan manusia yang dibina itu akan jadi part of solution. Jadi bagian dari pemecahan masalah. Tapi kalau manusia ini dibiarkan saja, tidak pernah dibina, dia akan menjadi part of problem, menjadi bagian dari masalah. Bapak Ibu, kita tidak boleh menghabiskan energi kita, konsentrasi kita, daya upaya kita untuk ngurusin manusia-manusia di internal perusahaan kita. Nggak boleh. Kita harus pakai energi, segala waktu, sumber daya itu untuk fight keluar, untuk mencari pasar, untuk bersaing dengan mungkin para kompetitor, bahkan untuk bersaing dengan negara-negara luar yang berebut untuk berkompetisi untuk mencari peluang-peluang pasar yang ada di seluruh dunia ini. Kalau kita tidak pernah bisa menghandle manusia internal kita, celaka kita. Energi kita, konsentrasi kita habis untuk ngurusin manusia-manusia yang jadi part of problem di dalam perusahaan kita. Setiap insan yang bekerja di perusahaan kita harus jadi part of solution. Oleh karenanya, kesadaran bahwa manusia ini adalah aset yang paling penting yang harus dibina, ini menjadi sangat perlu. Kesadaran ini harus disadari oleh top management, bahkan oleh owner, sehingga top management harus merancang secara bagus dan sengaja untuk membina para karyawannya ini dengan baik. Bapak Ibu, kesadaran inilah yang saya mulai sejak perusahaan ini kecil. Setiap Sabtu, hampir setiap Sabtu, kalau tidak saya pergi keluar kota, saya selalu men-training mereka. Dan seperti kemarin di dalam penjelasan saya tentang Pareto Principle, saya tidak mungkin untuk men-training semua orang. Apalagi kalau karyawannya sudah ribuan. Mana mungkin untuk membina mereka secara langsung ribuan karyawan. Nggak mungkin. Sehingga kita harus punya strategi 20% key person. Itu harus kita temukan mereka, orang-orang hebat yang ada di dalam perusahaan kita ini. Merekalah yang jadi sasaran untuk kita bina secara habis-habisan.
untuk kita motivasi, kita training baik teknis maupun non teknis mati-matian supaya mereka itu jadi individu yang hebat, individu yang berintegritas tinggi, dan mereka bisa bekerja sama membentuk satu teamwork yang solid, dan inilah yang akan menjadi motor penggerak untuk membuat perusahaan kita maju. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dan juga teman-teman manajerial di Naga Buana Group, tolong perhatikan bahwa aset utama, aset yang terpenting di perusahaan kita bukan mesin, bukan fasilitas yang canggih-canggih, bukan ruangan yang nyaman, yang ber-AC, yang enak dipakai untuk meeting, bukan. Tetapi manusia ini tidak boleh dibiarkan. Kalau manusia ini dibiarkan, karena setiap insan itu berdosa, dia akan menjadi rusak. Dia akan menjadi virus yang menyebarkan hal-hal negatif dan menulari manusia yang lain. Tetapi manusia yang dibina, yang dilatih menjadi hebat, dia juga akan menjadi virus positif yang terus akan menginfeksi hal-hal positif ke teman-temannya, ke lingkungan kerjanya, sehingga perusahaan kita, usaha kita menjadi hebat. Bapak Ibu, saya sangat kesengsem bahasa Jawanya ya, atau terpesona melihat sebuah perusahaan di negeri kita yang jadi kebanggaan nasional, yaitu Astra. Saya sangat belajar banyak dari Astra. Ini buku Astra yang berjudul On Becoming Pride of the Nation. Ini luar biasa Bapak Ibu, yang saya pelajari terus, dan saya belajar banyak dari mereka yang sudah berhasil menjadi perusahaan hebat untuk bagaimana mencetak sebuah perusahaan yang hebat, yang berdaya guna dan mendatangkan manfaat bagi bangsa negara dan bagi masyarakat secara luas ini. Kiranya sharing saya ini sungguh menjadi berkat buat kita semua. Salam sukses dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.